Oh iya sahabat, agar konten atau video kita tidak terbaca sebagai video kampanye iklan oleh algoritma YouTube, maka sangat disarankan bagi sahabat-sahabat semua untuk tidak memasang atau membuat konten yang di dalamnya ada logo-logo dari aplikasi-aplikasi lain dari yang selain YouTube, terutama seperti video-video dari konten-konten channel mirip seperti konten saya ini. Kenapa demikian? Karena walaupun bukan termasuk dalam video kampanye iklan, atau video yang terbaca sebagai kampanye iklan, dan juga walaupun tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, tetapi alangkah lebih baik apabila dihindari agar YouTube menyisipkan iklan dalam konten yang kita buat dan sajikan, karena tidak bisa dipungkiri dan dibohongi, kesejahteraan seorang konten kreator dan juga berkembangnya channel, sangat dipengaruhi oleh iklan yang tampil dalam video konten yang mereka buat. Selamat datang di channel kami, channel diskusi dan edukasi tentang berbagai hal yang menarik untuk dibahas bersama. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang kevalidan 4000 jam tayang bagi YouTuber pemula, menurut YouTube. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai diskusinya. Sebagai seorang pejuang YouTube, atau istilah kerennya adalah YouTuber pemula, tentunya kita sama-sama tahu syarat utama agar channel kita dimonetisasi oleh YouTube, yaitu, kita harus memiliki 1000 subscriber dan telah mendapatkan 4000 jam tayang publik. Tapi tahukah sahabat bahwa sebenarnya ada 7 syarat utama agar channel kita dapat dimonetisasi atau tergabung dalam program partner YouTube oleh pihak YouTube? Berikut 7 syarat utama tersebut. 7. Persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung menjadi program partner YouTube adalah 1. Mematuhi semua kebijakan monetisasi channel YouTube. 2. Kebijakan monetisasi channel YouTube merupakan kumpulan kebijakan yang memungkinkan Anda melakukan monetisasi di YouTube. Sebagai partner YouTube, perjanjian Anda yang mencakup kebijakan program partner YouTube mewajibkan Anda mematuhi kebijakan monetisasi ini supaya berpotensi menghasilkan uang di YouTube. 3. Tinggal di negara, wilayah tempat program partner YouTube tersedia. 4. Tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda. 5. Memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. 6. Memiliki lebih dari 1000 subscriber. 7. Memiliki akun AdSense yang ditautkan. Namun seperti penjelasan sebelumnya, pada video kali ini, kita akan berfokus pada kevalidan 4000 jam tayang menurut YouTube. Simak baik-baik penjelasannya agar tidak gagal paham, dan juga agar jam tayang channel Anda tidak hilang, atau tidak dihitung oleh pihak YouTube. Apa yang dimaksud dengan jam waktu tonton publik yang valid? Jam waktu tonton publik yang valid adalah jam waktu tonton yang diperhitungkan dan ditambahkan dalam jumlah minimum untuk kelayakan program partner YouTube, karena tidak semua jam waktu tonton diperhitungkan dan ditambahkan dalam jumlah minimum untuk kelayakan program partner YouTube. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam melakukan pengunggahan video, agar jam tonton tayangan kita diperhitungkan dan ditambahkan dalam jumlah minimum kelayakan program partner YouTube. Karena untuk mencapai 4000 jam tayang sebagai jumlah minimum kelayakan program partner YouTube bagi YouTuber pemula, dirasa cukup sangat sulit. Jadi agar apa yang kita usahakan tidak menjadi sia-sia, maka kita harus berhati-hati dalam penyetingan unggahan konten kita. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dan dihindari agar jam tonton tayangan konten kita terhitung sebagai jam tayang yang aktif untuk minimum kelayakan program partner YouTube? Ada 7 hal yang harus dilakukan agar jam tonton tayangan konten kita dihitung aktif oleh mesin algoritma YouTube. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jangan upload video konten Anda dalam mode pribadi. Maksudnya adalah, apabila ada yang menonton konten Anda tetapi dalam keadaan masih dalam mode pribadi, maka jam tonton tayangan konten Anda tidak akan ditambahkan sebagai jumlah minimum kelayakan program partner YouTube. Namun apabila diunggah dalam mode pribadi hanya sementara waktu, untuk tujuan penyetingan judul, deskripsi dan lain-lain, kemudian dirubah lagi menjadi mode publik, maka setelah perubahan itu, jam tonton tayangan konten Anda akan tetap diperhitungkan dan ditambahkan dalam jumlah minimum kelayakan program partner YouTube.
Yang kedua yang harus dihindari adalah mengunggah video atau konten kita dalam mode tidak publik, hampir sama dengan mode pribadi. Yang membedakannya adalah hanya orang-orang yang mengetahui link dari video tersebut saja yang bisa menonton konten kita, sedangkan kalau dalam mode pribadi, hanya orang-orang tertentu yang kita pilih saja yang bisa melihat video kita. Ketiga yaitu, video yang dihapus. Dikarenakan 4000 jam tayang syarat yang dirasa cukup sulit bagi kita YouTuber pemula, tidak sedikit yang mengunggah video yang panjang dan menarik semisal seperti film-film Hollywood atau anime The Movie demi untuk mengejar jam tayang. Kemudian setelah hampir mencapai syarat 4000 jam tayang, menghapusnya dan menggantinya dengan video konten orisinil kita sendiri, maka secara otomatis, YouTube akan menganggapnya sebagai spam dan tidak lagi menghitungnya, atau video kita sendiri pada awal-awal konten, yang dirasa sangat absurd dan kemudian kita menghapusnya, serta ingin berpindah haluan pada konten lain padahal jam tayang video lama tersebut, sudah lumayan banyak jam tayangnya, maka secara otomatis YouTube akan menghitungnya kembali mulai dari awal. Maka dari itu, solusi yang tepat adalah kesabaran dan konsistensi dalam berkarya. Sesulit apapun syarat 4000 jam tayang dan seabsurd apapun video yang kita buat, seiring dengan berjalannya waktu, konsistensi yang kita bangun, akan menambah pengalaman kita dalam membuat dan mengunggah video akan semakin terasah, dan menjadi lebih baik serta jam tayang kita tidak hilang. Yang keempat adalah, kampanye iklan di Google Ads. Maksud dari kampanye iklan yaitu kita mempromosikan produk kita melalui layanan iklan berbayar dari Google, baik itu promosi channel, promosi produk kita, ataupun promosi-promosi yang lain, yang sengaja kita buat dan kita iklankan di layanan iklan berbayar milik Google, dengan tujuan untuk menarik subscriber channel, ataupun untuk menarik pelanggan kepada produk yang kita tawarkan. Kenapa video kampanye iklan, termasuk yang tidak dihitung sebagai jam tayang kelayakan minimum program partner YouTube? Jawabannya karena video kampanye iklan bersifat berbayar di program layanan iklan milik Google, maka nantinya video iklan yang kita buat, akan secara konsisten dan otomatis ditayangkan di semua platform yang terhubung dengan layanan Google, dan tentunya untuk masalah biaya dan durasi pengiklanan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yaitu dari pengiklan dan layanan iklan berbayar milik Google. Seringnya video kampanye iklan yang dibuat adalah video kampanye dari aplikasi-aplikasi yang belum banyak dikenal oleh khalayak publik, maka dari itu sebagian besar iklan dari YouTube didominasi oleh iklan aplikasi-aplikasi tersebut, namun tidak jarang pula yang mengiklankan produk-produk yang lainnya. Nah, nantinya dari video-video kampanye iklan itulah para konten kreator mendapatkan pembagian fee dari YouTube, yang diperoleh dari hasil penayangan-penayangan layanan iklan yang tampil di channel atau konten mereka tersebut. Dan sebagai konten kreator atau dalam tanda petik, pemilik channel, kita para konten kreator juga bisa memilih iklan mana saja yang bisa atau boleh dan yang tidak bisa atau tidak boleh tampil dalam konten yang kita sajikan, dan biasanya iklan akan muncul di awal, tengah, dan akhir dari konten. Oh iya sahabat, agar konten atau video kita tidak terbaca sebagai video kampanye iklan oleh algoritma YouTube, maka sangat disarankan bagi sahabat-sahabat semua untuk tidak memasang atau membuat konten yang di dalamnya ada logo-logo dari aplikasi-aplikasi lain dari yang selain YouTube, terutama seperti video-video dari konten-konten channel mirip seperti konten saya ini. Kenapa demikian? Karena walaupun bukan termasuk dalam video kampanye iklan, atau video yang terbaca sebagai kampanye iklan, dan juga walaupun tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, tetapi alangkah lebih baik apabila dihindari agar YouTube menyisipkan iklan dalam konten yang kita buat dan sajikan, karena tidak bisa dipungkiri dan dibohongi, kesejahteraan seorang konten kreator dan juga berkembangnya channel, sangat dipengaruhi oleh iklan yang tampil dalam video konten yang mereka buat. Yang kelima yaitu, video yang diputar dari galeri stories dan video singkat. YouTube Stories adalah koleksi video singkat dari channel Anda. Anda dapat menontonnya di aplikasi YouTube seluler, dari bagian atas feed subscription, dari halaman beranda, atau di beberapa halaman tonton. Setiap story ditayangkan selama 7 hari. Sedangkan yang dimaksud dengan video pendek adalah apa yang sekarang kita kenal dengan istilah Shorts. YouTube Shorts adalah
Cara bagi siapa saja untuk terhubung dengan penonton baru, hanya dengan menggunakan smartphone dan kamera Shorts di aplikasi YouTube. Alat pembuat video Shorts dari YouTube memudahkan Anda untuk membuat video berdurasi singkat dengan durasi hingga 60 detik dengan kamera multisegmen bawaan dari aplikasi YouTube. Video Shorts memang tidak dihitung jam tonton penayangannya, namun ada pendanaan tersendiri dari YouTube untuk penayangan video Shorts. Yang keenam adalah, live stream yang tidak publik, dihapus, atau tidak dikonversi ke VOD, video on demand. Segala bentuk live stream yang sesuai dengan penjelasan di atas, maka tidak akan dihitung oleh algoritma YouTube, sehingga jam tonton penayangannya pun, tidak akan ditambahkan dalam jumlah jam tayang channel sebagai syarat kelayakan minimum program partner YouTube. Yang ketujuh dan yang terakhir yang harus dilakukan agar jam tonton tayangan konten kita dihitung oleh algoritma YouTube adalah, unggah dan tetapkan video konten Anda sebagai video publik, agar jam tonton penayangan konten kita terhitung dan ditambahkan dalam jumlah minimum kelayakan program partner YouTube. Terima kasih telah mampir di channel kami, channel diskusi dan edukasi tentang berbagai hal yang menarik untuk dibahas bersama, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.